Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Model Pembelajaran Azure. Untuk materi lebih lanjut, simak terus yuk videonya. Oke teman-teman, saatnya kita masuk ke materi. Untuk yang pertama yaitu tentang definisi model pembelajaran Azure. Menurut Suryani dan kawan-kawan, tahun 2014, model pembelajaran Azure adalah pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran Azure. Di sini ada beberapa langkah-langkah. Untuk yang pertama yaitu analisis karakteristik siswa. Langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa. Tujuannya agar guru dapat menggali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak bisa guru menyamakan karakter semua siswa, karena setiap siswa memiliki keragaman etnis. Tugas sebagai pendidik harus memiliki rasa kemanusiaan yang nantinya akan membantu dalam memahami karakter siswa. Guru melakukan analisis kebutuhan dengan cara menjawab beberapa permasalahan, yaitu bagaimana karakteristik siswa yang akan mengikuti program pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang telah dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh siswa. Yang keempat, apa indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditentukan setelah melakukan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kondisi seperti apa yang diperlukan oleh siswa agar dapat memperlihatkan kompetensi yang telah dipelajari. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah yang kedua, yaitu menetapkan kompetensi. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Tujuan ini juga mengarah pada evaluasi dan hasil belajar siswa. Pada saat melakukan langkah ini, perlu juga memperkirakan jawaban dari beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan kompetensi khusus apa yang harus dikuasai oleh siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran. Yang kedua, indikator apa yang dapat digunakan untuk mengatur keberhasilan siswa dalam mengikuti program pembelajaran. Yang ketiga, peralatan atau kondisi bagaimana yang diperlukan oleh siswa untuk menunjukkan hasil belajar, kompetensi, pengetahuan, keterampilan setelah mengikuti program pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah yang ketiga yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik siswa. Kesesuaian dalam memilih dapat mempengaruhi efektivitas, efisien, dan daya tarik siswa dalam belajar. Metode, media, dan bahan ajar. Pada saat melakukan langkah ini, perlu juga memperkirakan jawaban dari beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana kombinasi media yang diperlukan dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Yang kedua, kombinasi metode pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk digunakan. Penyampaian bahan atau materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan dalam mendukung program pembelajaran. Kita masuk ke langkah-langkah yang keempat yaitu pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Selain ketiga komponen tersebut, guru juga harus mempersiapkan kelas dan sarana pendukungnya. Sebelum menggunakan ketiganya, guru harus terlebih dahulu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut berfungsi secara efektif. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat menggunakan metode, media, dan bahan ajar yang dipilih. Untuk langkah-langkah yang kelima adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien,
dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses ini. Jika siswa aktif dalam proses pembelajaran, akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dalam langkah ini yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah upaya atau strategi seperti apa yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa, agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran yang telah disampaikan. Langkah-langkah selanjutnya yaitu evaluasi dan revisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisien program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Beberapa hal yang harus dikemukakan guru dalam melakukan langkah-langkah evaluasi antara lain yaitu: yang pertama, apakah siswa menyukai program pembelajaran yang telah diikuti selama ini? Yang kedua, seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran? Yang ketiga, seberapa jauh siswa dapat belajar tentang materi atau substansi pembelajaran? Yang keempat, seberapa besar siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari? Yang terakhir yaitu, seberapa besar kontribusi program pembelajaran yang dilaksanakan terhadap prestasi belajar siswa? Untuk materi berikutnya yaitu tentang kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Azure. Yang A, kelebihan. Yang pertama yaitu lebih banyak komponennya dibanding dengan model materi ajar. Komponen tersebut diantaranya analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, penilaian proses belajar, dan penilaian belajar. Berikut yang kedua yaitu sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin record learn partisipasi sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar mandiri dan tim, serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. Yang terakhir yaitu guru wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas, serta mampu memanfaatkan media, metode, bahan ajar secara optimal. Modul pembelajaran ini sangat sederhana dan dapat diterapkan sendiri oleh guru. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan atau kelemahan modul pembelajaran Azure adalah tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Dan yang terakhir yaitu perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Itulah tadi materi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.